Oke teman-teman, jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Rizky teman-teman di channel Aditya Rizky teman-teman. Oke, seperti sebelumnya kita bakal tutorial lagi tentang programming teman-teman, pastinya di channel jelaskan channel saya programming teman-teman. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas apa teman-teman. Jadi seperti di judul, kali ini kita bakal menggunakan jQuery untuk request dan request untuk uh, request API, get API. Jadi nanti saya bakal contohin teman-teman semua bagaimana cara nge-request API menggunakan uh, jQuery ini di HTML teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mendengar jQuery itu apa, jadi langsung aja kita baca di Google apa sih definisi dari jQuery itu sendiri teman-teman. Ini kalau teman-teman baca di bagian di Google hasil Google tadi ya teman jQuery, di sini ada definisinya teman dari Wikipedia. jQuery adalah pustaka JavaScript lintas platform yang didesain untuk menyederhanakan client-side scripting pada HTML. Jadi jQuery ini bakal bekerja kalau kita menggunakan HTML teman-teman. Jadi sebenarnya nggak cuma jQuery ini teman-teman, ada banyak framework JavaScript yang bisa kita gunakan pada HTML teman-teman. Misalkan seperti Vue.js. Kemudian Vue.js ini kalau teman-teman baca juga definisinya dia sama teman-teman. Vue.js adalah kerangka kerja JavaScript yang bersifat progresif, bersumber terbuka untuk membangun antarmuka pengguna, integrasi ke dalam proyek menggunakan pustaka JavaScript. Kemudian ada juga satu lagi teman-teman yang bakal saya demokan untuk kedepannya mungkin, yaitu AngularJS teman-teman. Ini juga sama framework JavaScript ya teman-teman. Kalau kita baca apa definisinya teman-teman, di sini adalah AngularJS adalah kerangka kerja web front end open source berbasis JavaScript yang terutama dikelola oleh Google ya teman-teman. Jadi dikelola oleh Google. Namun yang kita bahas kali ini, di part kali ini kita bakal menggunakan jQuery untuk requestnya sendiri teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman bisa buka aja di sini bagian jQuery. Kemudian teman-teman cari lagi di sini CDN ya teman-teman. Saya nggak mau ngedownload apa namanya pustakanya, saya hanya mau ngelewat dari CDN aja, dari apa namanya by script online aja teman-teman. Kalau teman-teman buka di sini ya situs resminya, di sini udah lengkap banget ya teman-teman. Apa itu jQuery, kemudian ada juga contohnya di sini Ajax. Nah ini nanti yang saya bakal demokan ke teman-teman semua. Kita bakal nge-request API teman-teman menggunakan Ajax. Ini juga sebenarnya di jQuery webnya ini udah ada API documentationnya. Nah ini teman-teman bisa baca di sini apa yang ada dari precedent atau fitur-fiturnya yang teman-teman bisa gunakan untuk mengembangkan website teman-teman apa aja. Di sini teman-teman bisa lihat semua. Oke, kita langsung praktek aja teman-teman, jadi nggak kelamaan. Teman-teman buka di CDN yang tadi teman-teman. Nah di sini adalah jQuery CDN latest stable version. Oke, kalau teman-teman mau langsung lewat aja tanpa teman-teman edit dulu, teman-teman bisa langsung aja di sini. Ada yang jQuery 3.x point, ini artinya apa namanya, versi ketiga gitu, 3 atas, ini 2 ke atas. Kita bakal menggunakan yang ketiga ke atas ya teman-teman. Teman-teman mau ada yang di slime atau yang minified atau yang di uncompressed. Jadi saya di tutorial ini saya bakal menggunakan yang uncompressed, jadi benar-benar full teman-teman, full apa namanya, kita gunakan dari core jQuery ini. Kalau teman-teman mau menggunakan yang min nggak apa-apa teman-teman, gunakan. Cuma kalau di tutorial kali ini kita bakal pakai uncompressed. Caranya gimana? Kita tinggal klik aja teman-teman. Nah nanti teman-teman bakal dikasih potongan script ya, yang bakal teman-teman input di HTML teman-teman sendiri. Oke, sekarang kita udah dapet nih kodenya teman-teman. Sekarang bagaimana? Oke, teman-teman tinggal buat folder. Bebas sih, bebas teman-teman tinggal buat folder. Di sini saya buka di dokumen ya. Kemudian di bagian YouTube, foldernya bebas teman-teman semua. Ini bagian project jQuery ini karena part ini masih kosong. Nah di dalam folder ini teman-teman buka menggunakan kode editor teman-teman. Kalau saya di sini menggunakan Visual Studio Code ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan Sublime Text, Atom dan lain-lain. Kalau di kali ini saya bakal menggunakan apa namanya, Visual Studio Code ya teman, Studio Code. Oke, jadi saya tadi ngapain buka terminal, yaitu buat buka folder ini di Visual Studio Code. Jadi ini tampilan awal Visual Studio Code ya teman-teman.
Teman-teman nanti bisa menyesuaikan untuk kode editor lah. Paling teman-teman saya rasa sudah paham semua tentang apa itu kode editor. Oke, kita di dalam folder jQuery teman-teman. Kali ini kita bakal ngebuat index baru ya teman-teman. Klik kanan aja, kemudian new file. Saya bakal namain di sini index.html. Oke, index. Nah, di sini kita bakal ngodingnya di sini. Kita bakal mulai ngoding di sini teman-teman. Oke, di sini saya bakal tulis HTML. Nah, di sini kalau di punya saya udah ada kayak semacam IDE ya teman-teman. Tinggal klik aja, nanti dia otomatis ngebuat segini standar HTML teman-teman, HTML5. Kalau teman-teman belum muncul seperti itu, teman-teman bisa ngikutin manual, ngetik manual, atau teman-teman saya sarankan menginstal ekstensi untuk mempermudah teman-teman ngebangun kode sekali langsung tadi kayak gini. Jadi nggak usah nulis dari awal teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum menggunakan ekstensi, teman-teman bisa nyontoh tulisan ini aja nggak apa-apa. Oke, jadi langkah selanjutnya apa teman-teman? Di sini udah ada di dalam folder HTML, di sini udah ada head, kemudian di sini udah ada body. Kita bakal nge-input si script tadi di bagian head ini teman-teman. Teman-teman buka script tadi, kemudian di copy aja ya, copy biasa, copy to clipboard. Kemudian masuk ke Visual Studio Code lagi, teman-teman pastekan di sini. Oke. Nah, dengan begini jQuery sudah support ke HTML teman-teman nih. Jadi teman-teman udah bisa menggunakan jQuery mulai saat ini teman-teman. Nah, kalau normalnya kita di sini misalkan membuat H2 teman-teman. Misalkan ini adalah contoh. Oke, kita save, kemudian kita buka ya teman-teman. Kita buka indeks yang tadi udah kita bikin, kita buka normal. Kok pakai ini sih? Salah, maaf teman-teman, salah browser nih, nggak enak. Close alt tabs. Saya bukanya pakai Microsoft Edge aja teman-teman. Oke, ini adalah normal ya teman-teman, mesti tahu semua di sini HTML dasar. Kemudian kalau kita menggunakan jQuery, kita biasanya mainnya di konsol teman-teman. Nah, konsol ini biasanya ada semua di setiap browser teman-teman, ada Mozilla, ada Chrome. Teman-teman klik kanan aja, kemudian inspect. Saya rasa teman-teman juga udah nggak asing ya teman-teman. Kemudian pergi ke konsol. Nah, di sini nanti kita bakal melakukan coding teman-teman di sini. Oke, ini adalah contoh. Oke. Sekarang gimana cara kita menggunakan Ajax? Kita menggunakan mau request API ya teman-teman. Jadi untuk videonya saya cut dulu ya teman-teman, karena ada batas waktunya. Nanti saya lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi kembali lagi dengan saya. Kita bakal lanjut ya teman-teman. Tadi kita udah sampai sini, udah ngebuat contoh, udah mempersiapkan konsol juga. Sekarang bagaimana kita menggunakan merequest API menggunakan jQuery teman-teman. Jadi yang pertama jelas teman-teman harus mempersiapkan di sini API-nya teman-teman. Saya sebenarnya di sini udah mempersiapkan API saya sendiri. Teman-teman bisa menggunakan API teman-teman sendiri, atau teman-teman bisa mengikuti video sebelumnya bagaimana cara membuat API sederhana. Di sini saya akan menggunakan API yang agak sedikit API saya teman-teman di sini. Mesti teman-teman kadang kalau pernah dengar API tentang pandemi, biasanya teman-teman tahu nih API apa. Ini cuma contoh, sebagai contoh teman-teman. Di sini juga saya menggunakan server saya sendiri teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan server contoh lainnya buat pengembangan, buat belajar teman-teman sendiri. Oke, saya di sini udah ada API-nya nih. Kemudian bagaimana cara teman-teman semua merequest API menggunakan jQuery tadi teman-teman. Teman-teman buka aja Visual Studio Code tadi. Kemudian di bagian body ini teman-teman bisa enter aja ya. Tulis script di sini teman-teman. Script. Kita bakal tulis di sini nge-request Ajax ya teman-teman. Teman-teman bisa tulis aja di sini $, kemudian titik Ajax, kurung buka, kurung kurawal, enter. Semudah itu teman-teman. Programming, sekali lagi programming itu gampang teman-teman. Oke, kemudian gimana selanjutnya? Teman-teman bisa tulis aja di sini type itu buat apa? Jadi type itu buat metode teman-teman. Metodenya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan metode post, ataupun teman-teman bisa menggunakan metode get di sini teman-teman. Kali ini saya sebagai contoh saya bakal menggunakan metode get ya di sini teman-teman.
Kemudian teman-teman bisa koma aja dan tulis URL. URL-nya adalah URL API teman-teman sendiri. Tadi yang teman-teman siapkan seperti apa API-nya. Di video ini saya sudah menyiapkan tadi yang seperti saya contohkan teman-teman. API-nya ini tinggal di copy aja ya teman-teman, URL-nya. Kemudian dipastekan di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa ngasih parameter dengan nulis data teman-teman. Di data ini jadi teman-teman bisa menaruh parameter. Kalau misalkan teman-teman menggunakan get kan pasti bisa, teman-teman bisa kadang menaruh parameter ya teman-teman. Jadi bagaimana cara kita menaruh parameter? Misalkan saya mau menaruh parameter ID, kasih aja, tulis saja di sini ID, kemudian sama dengan, nah di sini value-nya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan misalkan value ID-nya 1, kemudian mau menambahkan parameter lagi, tinggal di koma spasi nama, misalkan Aditya Rizky. Nah ini teman-teman, dengan begini teman-teman udah membawa parameter ya teman-teman. Namun karena di tutorial kali ini kita nggak membutuhkan parameter, maka saya kosongan aja nih teman-teman. Kemudian kita koma lagi teman-teman. Di sini saya bakal nulis sukses kurung buka sama dengan titik 2 function. Kemudian di sini kita namain namanya apa teman-teman, response-nya apa, teman-teman bisa namain di sini response, atau teman-teman mau namain result juga nggak masalah teman-teman. Kali ini saya bakal namain result ya teman-teman, buat dari ekstrakan si jQuery ini teman-teman. Nah cukup dengan beberapa baris kode ini teman-teman udah bisa nge-request API tanpa menggunakan PHP teman-teman. Sekali lagi kita hanya menggunakan jQuery di sini teman-teman. Oke. Kalau bagaimana cara kita ngecek apakah data ini udah ke load atau belum, kita dapat menggunakan console teman-teman. Gimana caranya? Kita tinggal console.log, kemudian kita masukin aja di sini result. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman run di bagian website teman-teman tadi, kita run di sebelah sini, otomatis dia bakal di konsol bakal menampilkan data yang teman-teman request tadi teman-teman. Semudah itu teman-teman bisa mengrequest API tanpa menggunakan PHP tadi. Kita hanya menggunakan jQuery, menggunakan front end, bisa dikatakan menggunakan framework front end, bisa dikatakan seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana caranya kita ngambil data dari JSON tadi teman-teman. Yang pasti kita parsing jadi string result tadi, kita passing jadi JSON dulu teman-teman. Bagaimana caranya? Teman-teman buat aja di sini variabel. Saya tulis di sini JSON, kemudian spasi JSON.parse, kita masukin result tadi teman-teman. Nah dengan begini result tadi udah dipassing jadi JSON teman-teman. Nah kita tinggal mengambil data menggunakan JSON ini teman-teman. Bedanya apa JSON dengan string tadi? Kalau yang kita konsol JSON teman-teman, kemudian teman-teman lihat di website ini, teman-teman refresh, maka dia requestnya akan berupa format JSON teman-teman, berbeda dengan tadi hanya string teman-teman. Jadi kali ini udah menjadi JSON. Kita bisa mengambil data dari request ini teman-teman. Kemudian sebagai contoh, saya bakal nyontohin teman-teman bonus ya. Saya bakal menampilkan data di sini, mengambil data dari API tadi, saya bakal tampilkan di sini teman-teman. Oke. Di sini di H2 ini saya bakal hapus dulu ya teman-teman value-nya, kemudian saya kasih ID-nya saya katakan di sini infected lah, infected. Kemudian di sini saya ganti tulisan infected dengan value teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman tinggal tulis saja dokumen .get element by ID, kemudian teman-teman ambil ID-nya tadi infected. Oke. Kemudian teman-teman tik text content spasi dengan datanya tadi JSON. Kita ambil di bagian, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini adalah JSON object, kemudian kita masuk ke JSON object numbers, kita ngambil di bagian infected. Berarti kita tinggal tulis saja di sini numbers, kemudian kita kasih lagi di sini infected. Oke. Kemudian yang terakhir untuk penyempurnaan kita tambahin di sini tuh
locally string. Jadi biar apa, biar nanti ada komanya teman-teman, nggak hanya nomor doang. Ini kalau kita coba di sini teman-teman, tadi ini kan udah saya hapus sih value-nya. Kita coba refresh, maka dia kosong, kita tungguin. Nah, dia otomatis ngeload data, kemudian dia memparsing data tadi menjadi teks di HTML teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ini di project teman-teman gitu. Jadi semudah itu kita programming. Jadi teman-teman jangan malas programming gitu. Oke, mungkin di episode kali ini kita bakal sudah dulu teman-teman, kita bakal lanjut di episode berikutnya mengenai jQuery, atau teman-teman bisa request di komentar bawah. Oke, saya Adit, terima kasih teman-teman.